Dalam beberapa tahun belakangan ini, PT Alindo sedang mengadakan kegiatan eksplorasi mineral emas di daerah Muarabungo dan sekitarnya, di mana PT Alindo sendiri di daerah tersebut mempunyai beberapa daerah KP eksplorasi yang selama ini harus segera diselesaikan pengerjaannya. Untuk memanage segala kegiatan eksplorasi tersebut, terutama segala kegiatan di lapangan, semuanya berpusat di kantor PT Alindo yang berangkat juga sebagai mes ataupun tempat tinggal para petugas baik teknik maupun administrasi. Disinilah tempat kantor dan mes PT Alindo Mitra Sarana di Jalan Jenderal Sudirman nomor 296 Muarabungo. Segala kegiatan pekerjaan di lapangan atau aktivitas di lapangan semuanya diatur dan dimanage dari kantor ini, dan segala data-data mengenai keadaan daerah Muarabungo dan sekitarnya tersedia di sini. Beberapa grafik yang memperlihatkan curah hujan dan lain sebagainya juga terpampang di sini, yang menggambarkan keadaan iklim di Muarabungo. Dan ruangan daripada kantor PT Alindo dan semua data tersedia di sini, baik data-data lapangan ataupun data administrasi, di mana beberapa orang petugas lapangan sedang mengadakan kegiatannya di lapangan, sedangkan yang pada hari-hari biasa, terutama pada siang hari, mereka mengadakan penyelidikan di lapangan dan hanya terbatas beberapa tenaga administrasi saja yang bekerja di kantor tersebut. Inilah salah satu sudut dari mes PT Alindo. Di dalam melakukan segala kegiatan di lapangan, sudah tentu pula diperlukan pendukung-pendukung lainnya, diantaranya logistik. Untuk keperluan logistik tersebut, terutama bahan-bahan makanan, dikirim dari Muarabungo, dan sebelum bahan-bahan tersebut dikirim ke lapangan, beberapa orang telah mengadakan seleksi makanan yang cocok dan memenuhi syarat untuk kebutuhan tenaga, para kru maupun petugas lainnya di lapangan. Dan ini adalah salah satu alat timbang analitik yang terdapat di mes. Semua bahan-bahan makanan tersedia di pergudangan PT Alindo, mulai dari persediaan beras sampai lauk pauk, baik berupa makanan kaleng atau minuman segar yang siap dikirimkan ke lapangan bila mana terdapat order dari lapangan.
Untuk daerah penyelidikan yang termasuk di dalam KP Eksplorasi PT Alindo dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor baik kendaraan beroda 2 maupun roda 4 melalui jalan yang dibuat oleh PT Alindo sepanjang 6 km dari Muara Bungo ke daerah Sungai Benit. Begitu juga untuk memasuki daerah-daerah penyelidikan lainnya bisa dipergunakan juga dengan kendaraan yang sama. Dan ini adalah salah satu contoh daerah Sungai Benit pada saat musim hujan, di mana daerah yang mencapai ke daerah tersebut kadang-kadang ditutupi banjir yang mengakibatkan di beberapa tempat tertentu jalan tersebut menjadi kubangan lumpur yang ini adalah salah satu sosok pada saat perpindahan camp di Sungai Benit. Segala perlengkapan lapangan baik untuk keperluan logistik maupun perlengkapan teknik lainnya dan beberapa orang kru dipusatkan di suatu tempat di Desa Sukarame di daerah Sungai Benit. Dan inilah salah satu flying camp kami yang terdapat di Sungai Benit. Ini adalah beberapa foto yang memperlihatkan kegiatan di lapangan. Semua kru terlibat di sini, baik tenaga pemboran maupun tenaga pengukuran topografi. Pemboran di daerah rawa terutama, jadi sebagai landasan bor dibuat platform yang terbuat daripada kayu dan beberapa orang terlihat di sini sedang mempersiapkannya. Dan salah satunya adalah ini contoh pemboran di daerah yang agak kering padahal berawa. Jadi tidak perlu memakai platform. Dan ini adalah salah satu hasil pendulungan emas pada konstruktor tulang. Terlihat butiran emas di ujung pena berwarna kuning. Ini salah satu atau beberapa foto keadaan morfologi daerah penyelidikan, yaitu lembah Sungai Kunyit di antara crossland 8.000 dan 8.400 terdapat di sebelah selatan lembah Sungai Gambir. Terlihat di sini kombinasi tenaga manusia dan tenaga mesin pada waktu mendirikan tiang pemboran. Ini adalah salah satu foto daripada waste gravel yang habis pencucian. Selain pemboran, di beberapa daerah tertentu dilakukan pula penggalian test pit dan pemboran auger. Ini adalah salah satu foto perlengkapan hand auger yang cukup komplit yang telah dimodifikasi, di mana dilengkapi oleh sub barrel, pipe, dan coil barrel. Penetrasi dilakukan dengan rotating and loading atau acap kali juga dengan hammering and rotating. Tenaga manusia di sini berperanan aktif dan ini salah satu cara mengangkat casing bor auger. Beberapa daerah tertentu seperti yang diungkapkan tadi melalui jalan-jalan yang sangat buruk, dan di sini terlihat beberapa karyawan dan penduduk setempat sedang mengadakan gotong royong untuk perbaikan jalan yang acap kali menimbulkan kesukaran pada waktu kendaraan kami melakukan perpindahan ataupun mengangkut perlengkapan eksplorasi. Ini adalah persimpangan jalan yang menuju daerah transmigrasi umum yang lurus ke selatan, sedangkan yang ke arah kiri adalah jalan menuju Sungai Gambir, di mana kegiatan eksplorasi sebelumnya telah dilakukan pula di sana dan kini sedang diadakan
bak samping program. Dan ini adalah salah satu titik pengukuran terdapat di pertigaan jalan tersebut, yaitu Benmark 3 sebagai titik ikat untuk mengadakan penyelidikan baik pengukuran topografi ataupun pemboran di daerah Sungai Kunyit dan sekitarnya. Ini adalah salah satu sisi dari pada morfologi daerah Sungai Kunyit. Nun jauh di sana adalah morfologi perbukitan landai yang ditempati oleh endapan aluvial tua. Sedangkan di bawahnya adalah lembah aliran Sungai Kunyit yang dihuni oleh endapan creek deposit. Daerah perbukitan landai tersebut pada umumnya dihuni oleh para penduduk setempat maupun para penghuni transmigrasi lokal ataupun transmigrasi swakarsa dan ditanami oleh para penduduk tersebut sebagai lahan pertanian. Begitu juga pada beberapa daerah tertentu di sepanjang lembah ini pada waktu musim kering ditanami juga sebagai tanaman untuk lahan pertanian mereka. Tetapi pada saat musim hujan daerah tersebut ditutupi oleh banjir sehingga para penduduk setempat pun tidak bisa melakukan kegiatan pertaniannya sepanjang lembah tersebut. Dan nun jauh di sana berwarna kecoklatan adalah salah satu outcrop daripada endapan aluvial tua. Warna coklat tersebut mencerminkan tingkat oksidasi yang tinggi yang merupakan ciri khas tersendiri daripada endapan tersebut. Mari kita lebih dekat lagi, kita perhatikan endapan aluvial tersebut. Di sini terlihat dengan jelas warna yang menyolok, yaitu warna kecoklatan sebagai hasil proses oksidasi yang kuat. Terlihat di sini beberapa fragmen kuarsa yang juga memperlihatkan gradient bedding dari atas ke bawah. Dan pada beberapa tempat tertentu butiran fragmen tersebut ada yang berukuran sampai kobalt. Terlihat di sini fragmen kobalt dari kuarsa. Ini adalah salah satu alternasi daripada endapan aluvial tua, yaitu kami sebut FE oxide layer yang kadang-kadang sebagai sisipan tipis di antara endapan aluvial tua tersebut ataupun sebagai basement daripada endapan aluvial tersebut dengan lapisan yang lebih tua di bawahnya, terutama lapisan lempung yang impermeable. Dan ini adalah salah satu fragmen daripada FE oxide layer tersebut yang merupakan kepingan-kepingan tipis di mana material pembentuknya daripada lapisan ini adalah fragmen-fragmen kuarsa kemudian tertutupi atau terikat oleh koloida besi dan terjadi pemadatan sehingga lapisan tersebut sangat kuat sekali yang merupakan ciri khas daripada endapan aluvial tua. Di sini terlihat lapisan tersebut menerus ke bagian yang lainnya, dan ini adalah salah satu contoh daripada hasil erosi air hujan di tepi jalan antara daerah transmigrasi swakarya dan transmigrasi umum yang merupakan juga daerah penyelidikan kami di sini yang tercakup ke dalam KP 102 Muara Bungo. Ini adalah suatu panorama dari
daerah selatan atau tepi selatan Sungai Kunyit ke arah utara. Dan di sebelah kiri kanan jalan adalah suatu roman daripada endapan Creek Deposit yang didominasi oleh endapan pasir yang berbutir halus sampai kasar, di mana fragmen pembentuk utamanya adalah terdiri dari butiran-butiran kuarsa. Dan ini adalah aliran Sungai Kunyit yang membelah lembah tersebut, yang pada saat-saat tertentu menimbulkan banjir, terutama pada musim hujan, karena sepanjang aliran tersebut penduduk setempat telah menebang hutan-hutan di sekitarnya untuk peladangan mereka, sedangkan limbahnya berupa potongan-potongan kayu mereka buang ke sepanjang sungai. Dan ini adalah sisi lain daripada lembah yang lainnya, yaitu lembah Sungai Benit. Non jauh di sana adalah hutan yang masih orisinil, yang jarang sekali dimasuki oleh penduduk setempat. Daerah tersebut merupakan daerah pertemuan antara sungai utamanya, yaitu Sungai Benit dan Sungai Kasai. Dan ini adalah jalan setapak di antara Sungai Kunyit dan Sungai Kasai yang merupakan punggungan yang dihuni oleh endapan aluvial tua ataupun endapan teras, dan oleh penduduk setempat. Daerah ini ditanami oleh pepohonan karet sebagai lahan penghidupan mereka. Dan ini adalah salah satu hasil rintisan para kru tim pengukuran, yaitu topografi, untuk membuat jalan setapak yang cukup lebar, di mana jalan ini dipergunakan oleh para kru untuk mengangkut perlengkapan pemboran dan perlengkapan lainnya dari arah Sungai Kunyit menuju lembah Sungai Kasai di sebelahnya. Melalui jalan setapak inilah yang dibuat oleh para kru pengukuran, beberapa orang tenaga kru pemboran mengangkut alat-alat pemboran sepanjang jalan yang dibuat ini. Adalah morfologi lembah Sungai Kasai, di mana pada beberapa tempat tertentu para penduduk setempat mengadakan kegiatan pertanian atau peladangan. Ini adalah salah satu contoh penghunian penduduk setempat di daerah hulu Sungai Kasai. Ini adalah suatu tanda daripada bekas aktivitas pemboran bor bangka di Sungai Kasai. Di sini terlihat hasil pencucian daripada core recovery. Ini adalah waste yang sudah bersih, yang memperlihatkan perbedaan warna yang menyolok di antara ketiga lapisan endapan emas, endapan aluvial pembawa emas. Di bagian atas ini adalah salah satu roman daripada endapan Creek Deposit yang berwarna putih. Sedangkan bagian bawahnya yang berwarna kecoklatan ini adalah endapan aluvial tua. Dan yang paling bawah ini adalah
endapan atau hasil fragmen hasil dari pencucian bedrock atau batuan dasar, di mana fragmen pembentuknya didominasi oleh batuan vulkanik. Ini adalah salah satu contoh daripada hasil pengukuran topografi. Ini adalah suatu cross line di lembah Sungai Kasai yang merupakan jalan lintasan pemboran, di mana sepanjang lintasan ini pada interval tertentu beberapa titik pemboran dilakukan. Dan ini adalah aliran Sungai Kasai, di mana sepanjang aliran sungai tersebut telah terkontaminasi oleh hasil pertanian yang dibuka oleh penduduk setempat, di mana hasil penebangan pohon-pohon di sekitarnya mereka buang sepanjang sungai, yang mengakibatkan pada saat-saat tertentu, terutama pada musim hujan, lebih dari 50% daerah ini tertutupi oleh banjir. Dan ini adalah jembatan darurat yang dibuat oleh tim pemboran untuk melintasi Sungai Kunyit ini. Marilah kita mengikuti kegiatan pemboran di salah satu lokasi di Sungai Kasai, dan ini adalah kru pemboran Bor Bangka 2 di Sungai Kasai sedang mulai pemboran Bor Bangka. Terlihat casing di sini mulai diturunkan. Casing tersebut berdiameter 17,7 cm, sedangkan panjang casing ini adalah 1,42 meter. Seorang kru sedang menarik tali dengan maksud untuk mengait sinker bar yang mempunyai berat kira-kira 175 kg. Sinker bar tersebut terbuat daripada besi masif yang sudah barang tentu karena beratnya. Untuk mengangkat ke atas diperlukan tenaga mesin. Pemasangan sinker bar ini dengan maksud sebagai pembebanan pada core barrel pada waktu pengambilan core recovery di dalam casing. Terlihat di sini salah seorang kru sedang membuka tutup sinker bar yang kemudian nanti akan disambungkan dengan core barrel. Sebelum diadakan driving, yaitu penetrasi casing, tiap interval 50 cm casing tersebut diberi tanda dengan maksud memberikan ciri kepada juru bor sampai batas mana drive dilakukan.
Nah, untuk penetrasi bor tersebut diperlukan pembebanan, yaitu berupa hammer yang terbuat dari masih pula yang ditempelkan pada sinker bar tadi. Di sini terlihat casing mulai turun akibat pembebanan. Setelah mencukupi drive yang ditentukan, yaitu sebatas garis yang telah diberi tanda tadi, kini baler yang mulai dipasang pada sinker bar. Baler tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengambil core recovery yang terdapat di dalam casing hasil penetrasi casing tadi. Sebelum core diambil, terlebih dahulu diukur racing daripada contoh tersebut, yaitu dengan mengukur panjang baler dengan sinker bar, kemudian dikurangi dengan kedalaman drive, dan setelah alat tersebut nanti dimasukkan ke dalam lubang bor, akan terlihat sisa racing, yaitu volume yang naik di dalam casing tersebut. Dan ini sedang mengadakan pengukuran berapa sentimeter racing itu dibandingkan dengan theoretical rise atau theoretical volumenya. Dan ini sekarang sedang mengadakan pumping untuk mengambil core barrel. Ini pembukaan barrel untuk mengeluarkan contoh. Terlihat seorang kru sedang mengeluarkan core atau inti dari dalam barelnya, dan selama pengeluaran tersebut salah seorang geologis sudah tentu pula mengamatinya dan mendeskripsi apa yang terdapat di dalam core tersebut. Ini salah satu usaha mengeluarkan core barrel. Semua data-data yang didapat dari core tersebut kemudian dimasukkan ke dalam form yang telah tersedia, di mana data-data tersebut setelah melalui pengukuran kemudian dimasukkan kepada form tersebut yang dihitung persentase clay, pasir, kerikil maupun persentase recovery-nya. Begitu juga data-data lainnya dimasukkan secara komplit di dalam form ini, termasuk di dalamnya adalah jumlah butiran emas yang terkandung di dalamnya. Ini adalah salah satu contoh core yang berupa clay yang agak masif. Warna kuning terlihat adalah hasil oksidasi atau proses oksidasi, sedangkan warna hitam keabu-abuan ini adalah suatu tanda atau ciri daripada endapan tersebut yang telah ditutupi sebelumnya oleh endapan rawa. Di sini terlihat warna yang khas sekali, yaitu warna kuning hasil oksidasi, sedangkan warna yang
isi taman ini adalah hasil pembusukan organik. Ini adalah salah satu lintasan atau cross line yang menuju lembah Sungai Benit, di mana lintasan tersebut melewati daerah rawa dan berhutan lebat. Dan ini adalah salah satu jembatan yang melintasi Sungai Benit yang dibuat sebelumnya oleh para kru secara darurat. Melalui jembatan ini pula semua kru dan perlengkapan bornya berpindah dari satu titik pemboran yang satu ke titik pemboran berikutnya. Terlihat di sini roman daripada hutan yang masih orisinil, yang jarang sekali dijamah oleh manusia. Kelihatan di sini humus dan sisa pembusukan tanaman yang bercampur dengan lumpur. Tidak jarang pula para kru dan para petugas lainnya mendapatkan kesulitan pada waktu melewati daerah-daerah seperti ini. Dan ini adalah salah satu bekas titik pemboran di daerah lembah Sungai Benit, dan ini adalah tiang patok yang merupakan tanda ataupun nomor daripada titik pemboran tersebut. Dan ini adalah bekas lubang pemboran di daerah rawa, di mana untuk tempat berdirinya para kru terpaksa kami membuat semacam platform yang terbuat daripada kayu-kayu hutan. Terlihat di sini para kru sedang berdiri dan melayani alat-alat yang terdapat pada bor tersebut. Mereka berdiri di atas platform tersebut. Di sini drive juga sedang dilakukan, yaitu pada umumnya setiap drive 50 cm. Hammering sedang dilakukan dengan bantuan tenaga mesin, merupakan tumbukan-tumbukan yang ritmik, di mana setiap 50 cm penumbukan tersebut berhenti. Ini terlihat penetrasi bor sudah cukup dan para kru sedang berusaha membuka hammer yang terbuat dari besi tersebut untuk dibuka. Setelah sinker bar dan barrelnya dimasukkan kembali, diukur raise-nya berapa sentimeter, dan ini adalah pumping untuk mengambil coil barrel. Ore yang didapat tadi kemudian seperti halnya yang semula dimasukkan ke dalam bak ukur untuk diukur volume dari core tersebut.
Inilah yang dinamakan subbarrel ya. Di dalamnya terdapat katup pengaman supaya contoh tidak keluar pada waktu pumping. Seorang geologis terlihat di sini sedang mencoba mendeskripsi apa yang terdapat di dalam core tersebut. Inilah bak ukur tersebut dipergunakan pada waktu pengukuran core recovery. Karena terdapat skala yang menunjukkan jumlah volume. Setelah diadakan pengukuran, core tersebut kemudian dicuci dengan air dengan maksud untuk menyaring material clay atau lempung ataupun juga sampah organik yang terkandung di dalamnya. Contoh tersebut diayak dalam kawat kasa berukuran minus 2 mm, di mana material yang berukuran minus 2 mm akan lolos ke bawah, sedangkan yang plus 2 mm akan tersisa di atas kawat kasa tersebut. Material organik yang tersisa diukur berapa volumenya, kemudian dipresentasikan dibandingkan dengan material-material pembentuk lainnya yang terdapat pada core tersebut. Di sini terlihat material minus 2 mm yang sudah dicuci berupa pasir lepas yang bercampur dengan mineral-mineral berat lainnya, dan juga ada beberapa di antaranya butiran-butiran emas. Di sini juga pasir tersebut diukur berapa volumenya. Setelah pengukuran dilakukan, pasir tersebut didulang dalam pen yang terbuat daripada kayu sehingga akan tersisa sari dulang yang terdiri daripada mineral berat dan mineral-mineral lainnya. Di sini sedang dicoba melakukan ekstraksi atau pemisahan butiran-butiran emas dari butiran-butiran konsentrat lainnya. Di sini terlihat tadi butiran emas berwarna kuning. Butiran emas tersebut dilihat baik bentuk butirnya, jumlah dan roundness-nya, dan emas tersebut bersama sari dulangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sebelumnya telah diberi label sesuai dengan titik pembuatan, tanggal pengambilan, dan interval kedalaman di mana contoh tersebut diambil.
Contoh ini kemudian disiapkan untuk dikirim ke laboratorium untuk dianalisa secara amalgamasi. Dan semua data-data yang didapat dari hasil pembolahan tersebut seperti biasanya dimasukkan ke dalam form yang telah tersedia. Data-data mengenai clay content, sand content maupun gravel content dan juga total daripada butiran emas yang terdapat di dalamnya dimasukkan ke dalam form. Begitu pula dari spesifikasi mesin bor tersebut kami cantumkan pula di dalam label ini. Terlihat seorang geologis sedang mengadakan kalkulasi ataupun perhitungan hasil pemborohan tersebut. Dan ini adalah satu tim penuh dari salah satu tim pemboran yang melakukan pemboran di Sungai Benit. Terlihat di sini seorang geologis yang diikuti oleh para kru lainnya dan juga juru bor. Terlihat juga di sini seorang camp manager turut serta dalam kegiatan ini sebagai peninjau pada waktu senggang dan juga seorang surveyor. Untuk memenuhi kebutuhan logistik atau konsumsi baik makan siang maupun minumannya, kami sediakan juga beberapa petugas untuk mensuplai keperluan para kru tersebut. Di sini terlihat para supplier sedang membawa bahan makanan dan minuman untuk keperluan makan siang para kru pemboran. Dan semua data-data hasil penyelidikan tersebut kemudian dikompilasi dan diplot ke dalam suatu peta yang telah dibuat sebelumnya selama pengukuran. Data-data tersebut diplot pada skala-skala tertentu menurut keperluan. Setiap lokasi pemboran diplot ke dalam peta disesuaikan dengan skala yang telah tersedia. Pengeplotan ini dilakukan di site camp, yaitu di daerah Sungai Gambir, di mana fasilitas di sana cukup tersedia, baik meja gambar maupun sarana-sarana lainnya. Itulah sekelumit daripada kegiatan ataupun tahapan-tahapan eksplorasi yang telah dilakukan oleh tim pemboran maupun tim pengukuran dari PT Alindo Mitra Sarana untuk mengcover seluruh daerah yang tercakup di dalam KP-KP eksplorasi milik PT Alindo Mitra Sarana di daerah Muara Bungo dan sekitarnya. Marilah kita menuju ke lokasi Camp Alindo di Sungai Benit, tempat di mana aktivitas bak sampling program dipusatkan. Dan ini adalah salah satu daripada barak yang disediakan oleh company atau perusahaan untuk tempat tinggal para teknisi. Sarana olahraga cukup tersedia di sini baik untuk badminton maupun volleyball. Sebagai cara lain untuk menghilangkan rasa kepenatan. Dan ini adalah salah satu sluice box yang telah dibangun oleh para teknisi untuk memproses
core yang didapat dari penggalian piting. Ini adalah salah satu sarana untuk mengadakan bak sampling program. Kalau kita kembali kepada filosofi dari bak sampling program tersebut, yaitu untuk mengkaji, mencoba daerah yang cukup representatif, baik kandungan emas, tipe deposit, alat yang digunakan, maupun metode kerja yang dilakukan. Sudah barang tentu pula biaya yang diperlukan. Disinilah tempatnya mengevaluasi apakah alat atau metode maupun cara kerja ini cukup representatif atau efektif untuk mengadakan eksploitasi emas. Ini adalah salah satu usaha perpanjangan dari sluice box utama, yaitu dengan istilah undercurrent sluice box. Penamaan ini dilakukan oleh para teknisi Alindo, dan ini adalah salah satu contoh daripada daerah bekas penambangan yang telah dilakukan reklamasi. Daerah tersebut sebelumnya adalah merupakan rawa-rawa yang ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan rawa, dan kini setelah diusahakan pengeringan dengan cara drainase, daerah tersebut sudah cukup kering sehingga alat-alat berat kami bisa melewati daerah tersebut untuk bekerja sebagaimana mestinya. Dan ini adalah camp atau workshop daripada PT Alindo yang terdapat di Sungai Gambir. Menjauh di sana adalah tempat generator pembangkit tenaga listrik untuk menunjang keperluan atau mensuplai tenaga listrik yang dibutuhkan beberapa unit mesin yang diperlukan untuk menjalankan segala kegiatan bak sampling ini. Terlihat di sini panel-panel elektrik sebagai indikator maupun pengaman. Dan ini adalah salah satu sudut daripada tempat pengambilan atau pendulangan contoh. Ini adalah salah satu genset. Dengan mesin inilah listrik yang diperlukan untuk menunjang kegiatan bak sampling ini disuplai. Ini adalah salah satu water pump untuk mensuplai keperluan air untuk processing pada sluice box. Ini adalah kegiatan beberapa kru perbengkelan sedang mengadakan pengelasan pada pipa. Alat-alat cukup tersedia di sini, baik untuk pengelasan, pemotongan, dan lain-lain sebagainya, untuk melayani keperluan perbaikan alat-alat berat yang terdapat atau dipergunakan di daerah bak sampling ini.
Alat-alat perbengkelan juga tersedia di sini, mulai dari alat-alat yang berukuran kecil sampai alat-alat yang besar, baik yang digerakkan oleh tenaga manusia maupun secara elektrik. Semua perlengkapan tersebut disimpan dengan baik pada gudang yang telah tersedia. Untuk keperluan makanan para petugas yang sedang bekerja di daerah Gambir ini, beberapa orang tenaga pendukung, yaitu tenaga tukang masak, aktif pula bekerja keras menyediakan kebutuhan makanan maupun minuman para pekerja yang sedang berada dan bekerja di daerah Sungai Gambir ini. Terlihat di sini salah satu alat berat, yaitu eskavator, sedang mengadakan stripping, yaitu penggalian untuk mengangkat material yang tidak akan diproses, yaitu overburden. Ketebalan daripada overburden ini rata-rata lebih kurang 3 meter, terdiri dari muddy clay atau lempung berupa endapan rawa yang pada umumnya banyak disertai material-material organik, yaitu sisa-sisa pembusukan tanaman. Ini adalah salah satu test pit yang telah digali dan tergenangi air. Terlihat di sana warna kecoklatan adalah lapisan paling atas yang biasanya juga telah teroksidasi, tetapi tidak seperti halnya endapan aluvial tua, oksidasi di sini lemah. Ini beberapa kru sedang mengadakan pemancingan untuk pompa. Yang ini, pompa ini adalah hasil modifikasi daripada traktor untuk dipergunakan sebagai pompa monitor, yaitu untuk dipergunakan untuk menghancurkan atau menghanyutkan material yang akan diolah oleh gravel pump untuk disedot dan didistribusikan ke slice box utama. Dan ini adalah pipa suction pipe berukuran kurang lebih diameter 8 inci, disedot oleh gravel pump yang selanjutnya didistribusikan ke hopper yang terdapat pada sluice box. Ini beberapa orang kru sedang mengadakan penembakan terhadap material dengan menggunakan monitor lokal, yaitu hasil rekayasa para kru dan teknisi yang terdapat di lapangan ini. Di sini terlihat material sedang berusaha dihanyutkan oleh monitor buatan sendiri, yang tentunya pressure yang dibutuhkannya itu tidak sepadan dengan material yang ada. Dan ini adalah salah satu mesin pemutar daripada gravel pump yang baru tiba dan sedang dicoba kemampuannya untuk menyedot material yang telah tertampung di dalam test pit. Dan inilah sosok daripada gravel pump tersebut dari dekat. Terlihat beberapa kru
sedang mencoba membersihkan ujung daripada suction pipe ini karena tersumbat oleh kotoran, terutama batangan kayu. Di salah seorang operator sedang memberikan aba-aba kepada kru yang sedang bekerja di bawah, yang sedang berusaha membersihkan suction pipe, dan mesin telah dijalankan. Untuk penggerakan grapple pump tersebut dihubungkan dengan conveyor belt ke mesin utama, yaitu mesin pembangkitnya sendiri. Salah seorang geologis sedang mengamati grapple pump tersebut. Inilah pipa distributor dari grapple pump menuju sluice box dengan diameter kurang lebih 8 in. Melalui pipa inilah material yang disertai air disedot dan didistribusikan ke hopper. Ini adalah suatu percobaan daripada processing, di mana material yang telah disedot tersebut dialirkan ke hopper, kemudian dibagi-bagi melalui saluran-saluran tertentu. Sudah tentu pula di sepanjang saluran tersebut dipasang ripple-ripple sebagai trap atau perangkap untuk menangkap mineral-mineral berat. Terlihat di sini limpahan air yang dikucurkan dari gravel pump, dan ini adalah waste-nya atau sisa daripada material tersebut yang telah melewati sluice box. Dan ini adalah sluice box hasil rekayasa teknisi yang berada di lapangan, sedangkan yang bagian atasnya adalah sluice box utama. Yang di bawah ini adalah sluice box tambahan yang merupakan undercurrent sluice box. Terlihat di sini limpahan air yang tidak tertampung oleh hopper melimpah keluar, dan juga ada beberapa material yang memang disengaja dibuang. Terlihat di sini aliran daripada aril yang bercampur dengan material-material melalui sluice box. Betapa derasnya air membawa material-material tersebut. Dengan adanya ripple-ripple tersebut, diharapkan beberapa butiran emas akan terperangkap dan melakukan shaking, yaitu penyerapan sebagai mineral berat akibat gaya gravitasi atau turbulence yang ditimbulkan oleh pusaran air. Mudah-mudahan demikian seperti yang kita harapkan, bahwa dengan adanya sluice box ini beberapa butiran emas akan terperangkap. Nah, inilah mulut daripada pipa yang mengeluarkan air beserta material yang didapat dari test pit. Ini adalah hopper, tempat di mana semua material itu tertampung, kemudian disaring melalui screen yang terbuat daripada besi. Beberapa kru terlihat sedang mengadakan observasi dari hopper ini. Non jauh di sana terlihat
pit yang sedang disedot dengan gravel pump. Terlihat di sini beberapa material sisa-sisa pembusukan tanaman juga ikut tersedot yang kadang-kadang menimbulkan kesulitan ataupun hambatan dalam kelancaran arus atau material sehingga sampai ke hopper. Kemudian diangkat dan dimasukkan ke dalam shaking table atau meja goyang untuk memisahkan butiran kasar yang berupa pasir dan juga mineral berat lainnya dengan butiran-butiran emas. Di sini terlihat seorang geologis dan pembantunya sedang melakukan atau berusaha melakukan pengaturan aliran air. Berapa banyak yang diperlukan untuk memisahkan butiran emas tersebut dari material-material lainnya. Terlihat di sini material berupa pasir akan terpisah dari mineral berat lainnya karena efek gravitasi dan shaking, yaitu goyangan yang digerakkan oleh tenaga mesin. Terlihat juga di sini konsentrat yang berupa mineral berat dan berwarna hitam di sini terpisah dengan sendirinya dari butiran-butiran lainnya. Dan di ujung konsentratnya itu sendiri samar-samar kelihatan butiran-butiran emas yang sangat halus atau dust gold akan menepi di ujung atasnya. Dan salah seorang kru akan memisahkan material kasar tersebut dari konsentrat berupa black sand atau mineral-mineral berat dan juga memisahkannya dari butiran-butiran emas. Baik material sisa maupun material yang mengandung emas dipisahkan dan ditampung dalam beberapa bucket yang terbuat dari plastik. Di sini kelihatan konsentrat yang mengandung butiran emas itu terpisah dengan sendirinya dan ditampung dalam sebuah ember. Dan ini adalah salah satu usaha ekstraksi mineral-mineral berat, yaitu memisahkan butiran emas dari konsentrat dengan cara konvensional, yaitu secara pendulangan. Dulang tersebut terbuat dari kayu yang sangat kuat dan terlihat di sini hasil pemisahan tersebut butiran emas berwarna kuning mengelompok terdiri dari beberapa ratus atau ribuan butir dari setiap konsentrat yang didapat. Semua contoh-contoh baik yang didapat dari hasil eksplorasi, yaitu penggalian test pit, pemboran auger maupun pemboran bangka, demikian juga konsentrat yang dihasilkan dari bak samping program dari Sungai Gambir dikirimkan ke laboratorium PT Alindo Mitra Sarana yang terdapat di Muara Bungo untuk diadakan penganalisaan dan pengukuran. Di sini terlihat seorang petugas laboratorium sedang melakukan pekerjaannya di laboratorium. Butiran emas yang telah bercampur dengan konsentrat tadi berusaha dipisahkan dengan memakai larutan-larutan kimia. Di sini terlihat sedang melakukan pengocokan larutan kimia sebagai pencampur untuk memisahkan butiran emas dari butiran-butiran konsentrat lainnya.
Nah, ini butiran-butiran emas ini yang bercampur dengan fosfat tadi kemudian dibakar dalam tungku pembakaran pada temperatur tertentu dan selang waktu tertentu di sebuah tungku. Di sini terlihat sebuah bulldozer dari tipe Swampy sedang mengadakan pendorongan material-material waste daripada hasil buangan atau sampah daripada processing, yaitu berupa kerikil maupun lumpur yang bercampur dengan pasir, sedang didorong oleh sebuah bulldozer untuk mengadakan penimbunan kembali yang di dalam istilah penambangan dinamakan reklamasi. Di sini seorang operator sedang mengoperasikannya, sedang berusaha meratakan daerah bekas penambangan tersebut, sehingga akan terlihat nanti daerah penambangan tersebut yang berupa lubang-lubang bekas galian akan rata kembali, seperti halnya sedia kala. Nah, inilah salah satu contoh morfologi dari bekas penambangan yang telah direklamasi kembali. Terlihat di sini sebuah kolam yang ditanami ikan dan juga dicoba di bagian pinggir-pinggir ditanami oleh tanaman berupa tanaman hias ataupun tanaman lainnya. Begitulah sekelumit tentang urut-urutan pekerjaan, baik urutan eksplorasi maupun urutan bak samping program yang telah diselenggarakan oleh PT Alindo Mitra Sarana Murabungo di daerah Sungai Gambir dan sekitarnya.